Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Hari Sabat, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 15 dan 16. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil yang diwartakan oleh liturgi Gereja Kudus hari ini diambil dari Injil Yohanes. Yohanes bercerita tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes mencoba menggambarkan situasi konkret yang ada di dalam kolam itu. Ada banyak orang yang menderita berbagai penyakit berkumpul dekat kolam itu. Kalau kolam itu bergoncang, itu adalah kesempatan bagi mereka yang tercepat mencebur ke kolam itu mendapat peluang untuk menjadi sembuh. Yesus melihat seorang yang sudah 38 tahun sakit ada di situ. Ia tidak memiliki peluang untuk mencebur ke kolam dan menjadi sembuh. Lalu Yesus menawarkan kesembuhan untuknya. Orang itu menggerutu karena tidak memiliki peluang untuk menceburkan diri ke kolam saat kolam itu bergoncang. Lalu Yesus menyembuhkan dengan bersabda, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang yang sudah lama sakit itu sembuh dan sanggup mengangkat tilamnya. Kepadanya Tuhan Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tuhan Yesus mengingatkan orang itu untuk bersyukur atas kesembuhannya itu dengan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum Tuhan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu adalah hari Sabat. Orang-orang Yahudi menentang perbuatan Yesus karena hal itu dilakukan Yesus pada hari Sabat. Hari Sabat memiliki dasar biblis yang menyatakan bahwa Allah berhenti dari pekerjaannya setelah menciptakan alam semesta. Orang Yahudi berpikir bahwa pada hari itu mereka harus berhenti dari berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memuji Allah. Mereka bahkan mencoba menjabarkan aktivitas yang dilarang itu dengan rinci. Larangan memasak, menyalakan api, mengumpulkan potongan kayu, menuai hasil panen, membantu hewan atau manusia dari bahaya, memikul beban, berjalan lebih dari 1250 meter, dan masih banyak yang lain. Maka tindakan Yesus menyembuhkan orang itu tergolong pada menyelamatkan manusia yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Maka mereka berusaha untuk menganiaya Yesus. Hal seperti itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang rabi atau guru. Yesus dianggap telah menodai kepatuhan yang sudah dipertahankan dan dihidupi orang-orang Yahudi. Jadi mereka ingin menganiaya Yesus. Saudara-saudari terkasih,
Kehadiran Tuhan Yesus di antara bangsanya sendiri sangat menyita perhatian, tidak terkecuali perhatian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Peran dan kewibawaan mereka mulai tergerus oleh hadirnya guru baru yang bernama Yesus. Yesus dapat mengumpulkan ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru Yehuda dan Yerusalem untuk mendengarkan Dia. Kemanapun Yesus pergi, orang banyak itu menyusul dan mencari Yesus. Mereka mendengar bahwa Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit, maka mereka juga ingin disembuhkan. Yesus memberikan ajaran-ajaran baru yang mencerahkan pikiran banyak orang. Mereka tidak hanya harus taat kepada hukum Taurat, tetapi mereka harus menghayati hukum Taurat dengan perspektif baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus semakin dimusuhi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka sering dikecam olehnya. Mereka itu adalah orang-orang yang minta dipuji dan disebut sebagai orang-orang munafik. Mereka digambarkan oleh Yesus seperti kuburan yang luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Mereka lalu mencari-cari kesalahan Yesus. Contohnya adalah yang telah kita dengar hari ini. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, membunuh orang atau menyelamatkannya? Mereka tidak bisa memberi jawab atas pertanyaan Yesus. Saudara-saudari terkasih, inilah kepedulian Tuhan Yesus atas keadaan yang ditemuinya dalam kesehariannya. Memang ada peluang bagi orang yang sudah sakit 38 tahun itu untuk sembuh, tetapi peluang itu sangatlah kecil. Tuhan Yesus berbelas kasihan pada orang yang terbaring di atas tilamnya. Ia menawarkan kesembuhan untuknya. Orang itu pun disembuhkan melalui sabdanya yang penuh kuasa. Orang itu ternyata tidak tinggal diam. Ia mengatakan pada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Namun, orang-orang Yahudi itu tidak suka pada Yesus. Mereka berusaha menganiaya Yesus. Ternyata perbuatan baik Yesus bertepuk sebelah tangan. Perbuatan baik Yesus memang dilakukan di hari Sabat, namun cintanya mengalahkan hukum manapun. Di mana ada cinta, sukacita pasti hadir. Perbuatan baik yang dikerjakan belum tentu membuat senang orang lain, tetapi perbuatan baik haruslah tetap dilakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan yang ada di sekitar kita. Apapun tanggapan orang, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus terus berbuat baik. Bantuan sekecil apapun pasti berguna untuk orang yang membutuhkannya. Jangan khawatir kalau disebut pencitraan atau dituduh kristenisasi. Tuhan mau kita melakukan yang terbaik yang dibutuhkan sesama kita. Jangan ada rintangan atau hambatan yang membuat kita tidak melakukan kebaikan. Apakah aku memiliki kepekaan serta Tuhan Yesus atas penderitaan sesamaku? Apakah aku sudah berusaha melakukan kebaikan untuk mereka yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Tanamkanlah dalam hati kami rasa empati dan peduli pada penderitaan sesama kami. Janganlah kami digentarkan oleh orang-orang yang mencibir dan tidak suka atas perbuatan baik kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.